Peserta Laskar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021, golongan 2, angkatan 3. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan tugas ada pertama, yaitu tentang refleksi nilai bela negara. Sebelumnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup dan bangsa. Rumusan nilai bela negara. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan awal bela negara. Penjelasan untuk yang pertama yaitu cinta tanah air. Dijelaskan bahwa mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa, menggunakan produk dalam negeri, menjaga dan mengayomi seluruh ruang wilayah NKRI, kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara. Kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara, di mana disiplin dan bertanggung jawab menjadi terhadap tugas yang dibebankan. Kemudian menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Kemudian yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara, rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara, memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing. Dan yang terakhir, senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Dan untuk kali ini saya mengambil satu tokoh nasional yaitu Baharudin Lopa SH. Baharudin Lopa SH merupakan seorang jaksa agung yang terkenal pada zaman kepemimpinan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur. Biografi Baharudin Lopa SH. Lahir di Pambusuang, Banda Lipa, Polewali Mandar pada 27 Agustus 1935 dan meninggal di Riyadh, Arab Saudi 3 Juli 2001 pada umur 65 tahun. Adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dari 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada 3 Juli 2001. Baharudin Lopa juga adalah mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi antara tahun 1993 sampai 1998. Ia duduk sebagai anggota Komnas HAM. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebelumnya mengangkat Jaksa Agung definitif menunjuk Suparman sebagai pelaksana tugas-tugas Lopa ketika sedang menjalani perawatan. Penunjukan Suparman berdasarkan atas rekomendasi yang disampaikan Lopa kepada Presiden. Padahal Lopa sedang giat-giatnya mengusut berbagai kasus korupsi. Ia meninggal dunia di Rumah Sakit Al-Hamadi Riyadh pada pukul 18.14 waktu setempat di Arab Saudi akibat gangguan pada jantungnya. Pada tanggal 5 Juli 2001 pukul 14.25
pesawat Garuda Indonesia dari Riyadh membawa jenazah Lopa pulang ke tanah air. Keesokan harinya, jenazah Burhanuddin Lopa dimakamkan di Taman Pemakaman Pahlawan Kalibata dengan upacara militer yang dipimpin oleh Menko Polhukam pada saat itu, yaitu Agung Gumelar. Karir Burhanuddin Lopa S.A. Pada saat usia 23 tahun dan masih menjadi mahasiswa hukum di Universitas Hasanuddin Makassar, Lopa berkarir sebagai jaksa di Kajari Makassar pada tahun 1958. Dan kemudian pada usia 25 tahun, ia dilantik menjadi Bupati Majene pada tahun 1959 sampai 1960. Selang 2 tahun, Lopa lantas menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di sejumlah wilayah, mulai dari Ternate, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Pusdiklat Kejaksaan Agung di Jakarta, maupun Pusdiklat Kejaksaan Agung di Jakarta. Kemudian juga pernah menjadi Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, yaitu pada tahun 1993 sampai 1998. Kemudian menjadi Jaksa Agung pada tanggal 2 Juni 2001 sampai 3 Juli 2001. Sikap-sikap Lopa yang terkenal yaitu jujur dan berani. Bagi Lopa, haram hukumnya seorang jaksa menerima suap. Ketika baru diangkat menjadi Kajati Sulawesi Selatan, Lopa ingatkan publik melalui surat kabar, yaitu jangan berikan uang kepada para jaksa, jangan coba-coba menyuap para penegak hukum, apapun alasannya. Keberanian Lopa setidaknya terlihat sejak usianya 25 tahun. Ketika banyak orang memilih takut pada warlord lokal bernama Andi Sele, Lopa memilih tidak. Lopa mudah diminta Panglima Militer Hasanuddin Kolonel M. Yusuf untuk menjadi Bupati Majene. Di Majene, Lopa harus berhadapan dengan Andi Sele, orang paling ditakuti di sekitar Sulawesi Barat dan Parepare. Andi Sele dianggap terlibat penyelundupan di zaman Kahar Muzakar, masih berontak terhadap pemerintah di Sulawesi Selatan. Yang kedua, tekad yang kuat. Begitu menjabat sebagai Jaksa Agung menggantikan Marzuki Darusman, Lopa langsung bekerja keras memberantas korupsi. Lopa langsung memburu Samsul Nursalim yang sedang dirawat di Jepang dan Prayogo Pangestu yang dirawat di Singapura agar segera pulang ke Jakarta. Lopa juga memutuskan untuk mencekal Marimutu Sinivasan. Namun ketiga konglomerat tersebut mendapat penangguhan proses pemeriksaan langsung dari Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Lopa juga menyidik keterlibatan Arifin Panigoro, Akbar Tanjung, dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Gerakan Lopa itu sempat dinilai bernuansa politik oleh berbagai kalangan, namun Lopa tidak mundur. Lopa bertekad melanjutkan penyidikan, kecuali ia tidak lagi menjabat sebagai Jaksa Agung. Ia bersama staf ahlinya, Dr. Handi Hamzah dan Profesor Dr. Ahmad Ali serta staf ahli lainnya bekerja hingga pukul 11 setiap harinya. Meski menjabat sebagai Jaksa Agung hanya 1,5 bulan, Lopa berhasil menggerakkan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi dan mencatat deretan panjang konglomerat dan pejabat yang diduga terlibat KKN untuk diseret ke pengadilan. Ketegasan dan keberaniannya jadi momok bagi para koruptor, kakap dan keteladanan bagi orang-orang yang berani melawan arus kebobrokan. Dan yang terakhir itu tentang kesederhanaannya. Selain jujur dan berani, lalu memiliki tekad yang kuat, sosok Lopa juga dikenal dengan kesederhanaannya dan tidak mau memanfaatkan fasilitas kedinasan di luar keperluan bekerja atau untuk urusan keluarga. Telepon dinas di rumahnya selalu dikunci dan ia melarang siapapun di rumah untuk memakainya. Pria kelahiran 27 Agustus 1935 itu juga melarang istrinya menggunakan mobil dinas meski hanya untuk pergi ke pasar atau untuk anaknya berangkat sekolah. Lopa pernah pula mengembalikan bensin mobil dinas yang diisikan oleh rekan kerja sesama jaksa. Selain itu juga, sebagai seorang pejabat, Lopa justru memilih penawaran mobil yang paling murah, yaitu mobil Corona senilai 30 juta.
yang ia bayar dengan cara dicicil pada Yusuf Kalla yang dahulu merupakan pengusaha otomotif di Makassar. Bapak melakukan itu semua bukan karena ia melarat, namun kesederhanaan memang ia pilih sebagai jalan hidup sekalipun dilingkupi dengan berbagai fasilitas kemewahan sebagai seorang pejabat. Setidaknya, pria yang pernah menjabat sebagai duta besar untuk Arab Saudi itu pernah mencatatkan kekayaan pribadinya senilai 1,9 miliar dan simpanan sebesar 20.000 dolar Amerika Serikat. Bapak sendiri pun merupakan keturunan bangsawan. Kakeknya bernama Mandawari adalah seorang raja Balang Nipa yang juga dikenal bersahaja di wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Selatan. Wilayah ini sekarang masuk ke dalam Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi. Sebagai calon pegawai negeri sipil, hal yang bisa kita ambil dari Baharudin Lopa SH itu yaitu pertama, berani dan jujur untuk mengatakan dalam hal kebenaran merupakan dasar yang harus dimiliki setiap individu, terlebih sebagai seorang ASN seperti kita. Yang kedua, memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang ASN yang lebih baik lagi dan membawa nama besar kantor maupun instansi ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, kesederhanaan dengan menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pekerjaan, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Yang terakhir yaitu memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelijensial untuk memecahkan masalah. Cukup sekian pemaparan dari saya untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.